Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah wa nasarah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ya hadratal mukarramin, jamaah Majlis At-Taqwa yang saya hormati, akhas khusus Ketua DKM Kiai Haji Dr. Andes Muklis, Sepuhan Nasihat Masjid Kiai Dr. Asdam Abdullah, Bapak RW, para jamaah sekalian yang saya hormati. Baik, melanjutkan materi kita. Kemarin memang sedang membahas sholatul musafir atau sholat dalam keadaan bepergian. Nah, kebetulan tadi juga disampaikan oleh Ketua DKM bahwasanya ada pertanyaan, dan memang kebetulan pertanyaan itu adalah materi kita selanjutnya. Baik, dibahas. Di sini memang mas'alatun, ada satu masalah, ayyuhuma afdal, al-qasru amil itmam. Baik, ada pertanyaan, lebih utama mana kita qasar salat, menjamak takdim atau jamak takhir, atau lebih baik kita itmam? Itmam itu sempurna, duhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat. Baik, di sini ada 4 poin. Al-qasru afdalu fi arba'i halatin. Jika memenuhi 4 persyaratan, maka qasar lebih utama daripada itmam. Itmam itu sesuai dengan aslinya ya, original. Itmam itu namanya. Maghrib tetap 3, duhur tetap 3, asar tetap duhur tetap 4, asar 4, isya tetap 4. Yang pertama, idza balagot masafatus safar salasa marahil. Kurang lebih jika perjalanan kita sudah mencapai 3 marhalah. 3 marhalah ini kurang lebih 123 km, ya, melebihi batasan qasar, tetapi lebih juga dari 3 marhalah. Nah, tadi yang dikatakan dicontohkan ke Jogja. Nah, kalau ke Jogja saya yakin itu sudah lebih dari 123 km. 1, 2, 3. Nah, maka khurujan min hilafi man aujabahu kal imami Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah alias madhab Hanafi, beliau mewajibkan qasar jika perjalanannya sudah melebihi 123. Nah, ketika ada satu pendapat yang mewajibkan, maka di sini ada kaidah usul fikih yang berbunyi al-khuruj minal hilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu hukumnya sunnah. Maka disunahkan kepada kita untuk qasar. Kesimpulan dalam masalah ini, lebih utama qasar daripada itmam kalau sudah lebih 1, 2, 3 kilometer. Kalau saat dari sini ke Bandung nyampe nggak 1, 2, 3? Enggak, paling cuma 97-an. Nah, kalau dari sini ke Bandung lebih utama itmam. Waktunya duhur ya duhur, waktunya asar ya asar. Tidak ada jamak dan qasar. Tapi kalaupun jamak boleh, tapi tetap yang lebih utama adalah itmam. Poin yang pertama tuh ya. Baik. Idza wajada fi nafsihi karahiyatal qasri. Yang kedua, poin kedua, qasar lebih utama daripada itmam. Jika kita menjumpai atau mendapatkan diri kita ini merasa senang, merasa enggak sereg dengan keadaan qasar. Kebalik, ketika kita merasakan ngapain gua harus qasar ya? Padahal bisa aja sih setiap peristirahatan ketika kita rumah makan kita sholat bisa aja. Kenapa harus qasar? Nah, ketika sudah ada kalimat atau
bisikan hal seperti itu dalam diri kita, justru qasar ini lebih utama ketimbang itmam. Aneh ya, justru kalau memang kita merasa nggak seret, justru pilihnya itmam harusnya. Tapi justru disinilah Anda sudah meragukan keilmuannya para ulama. Ya, maka ketika merasa sudah nggak seret, ngapain juga saya harus qasar? Ya wong dari sini ke Bandung cuma zuhur, singgah dulu nanti di Ataaun. Asar singgah dulu nanti di rumah atau di rest area Cipularang. Bisa aja, ya. Nah, ketika Anda sudah menjumpai hal nggak seperti itu, justru di situ lebih utama melakukan qasar daripada itmam. Baik, paham dari soal kedua? Poin selanjutnya, poin ketiga, yang lebih utama qasar daripada itmam. Idza syakka fi dalili jawazil qasri, jika kita ragu di dalam dalil akan bolehnya sholat qasar. Sholat qasar itu yang benar boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Lebih utama atau enggak? Nah, justru di dalam keraguan itu, disitulah qasar lebih utama. Agar apa? Agar lebih meyakinkan diri Anda, tidak meragukan daripada pendapat-pendapat para ulama yang memang semua istinbatnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik, yang keempat, idza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nas, jika memang orang tersebut sebagai panutan di depan jamaahnya, maka qasar lebih utama, seperti rombongan ziarah, kiainya, ustadznya, maka saat itu qasar lebih utama daripada itmam. Kalau dia bukan pimpinan rombongan atau memang bukan panutan, katakanlah anggota ziarah, ketika ustadznya qasar, ustadznya memang lebih utama qasar karena jamaah bawa jamaah. Kalau di itmam sendiri yang lain qasar, siapa yang mau pimpinnya? Maka di sini qasar lebih utama. Jadi jawabannya adalah tergantung situasi dan kondisi. Saya ulang, jadi qasar lebih utama daripada itmam, alias tidak qasar, tidak jamak, di dalam 4 poin. Yang pertama, jika perjalanannya sudah mencapai 123 km. Yang kedua, jika didapatkan kurang sreg di dalam hatinya melakukan qasar. Yang ketiga, jika didapatkan atau dijumpai keraguan dalam dalil akan bolehnya sholat qasar. Yang ketiga, orang tersebut bukan jadi panutan, dalam artian bukan asatid, bukan ustaz, bukan juga rombongan atau ketua rombongan. Kalau ketua rombongan, maka kebalikan yang tadi, ketua rombongan miman yuktadabi, ya, ketua rombongan memang diutamakan, lebih utama apa? Qasar daripada jamaah. Kalau jamaahnya boleh itu itmam, lebih baik qasar daripada itmam maksudnya. Kalau kita jamaahnya, ketika ustadznya qasar, kita bisa, saya pengen itmam, gak apa-apa kalau jamaah. Berarti yang tidak termasuk poin yang 4 tadi, keluar dari poin yang 4 tadi, berarti sebaliknya, lebih utama itmam daripada qasar. Yang saya sebutkan tadi, poin-poinnya lebih utama qasar daripada itmam. Yang keluar dari poin itu tidak saya sebutkan, berarti kasusnya, masalahnya lebih utama itmam daripada qasar. Itu baik. Nah, selanjutnya di sini membahas syurutul qasri, syarat-syarat
melakukan sholat qashar. Syaratnya ada 11. Jadi ketika kita melakukan sholat qashar, maka harus memenuhi 11 syarat. Jika tidak dijumpai salah satunya, maka sholat qashar tidak boleh dilakukan, alias harus itmam. 11 syaratnya. Kan dalam kaidah usul fikih, matan tapa syartun minas syurut intafal masrut. Satu saja poin yang enggak terpenuhi, maka yang disyaratkannya hilang. Gitu. Yang pertama, antakuna sholatu rubaiyatan minal maktubah. Yang pertama, sholatnya harus 4 rakaat. Jumlah bilangan rakaatnya harus 4. Wahia adzuhru wal asru wal isya'u, yaitu zuhur, asar, isya. Yang kedua, qasdu maudiin muayyan walau bil jihad, ada tujuan. Fala yaksurul haim alladzi la ya'rifu maqsidah. Orang yang bingung, orang yang mengembara, orang yang selalu melakukan perjalanan gak jelas mau kemana arahnya, itu tidak boleh melakukan qashar. Yang pertama, yang kedua apa tadi? Harus ada tujuan. Mau kemana? Mau ke Bandung, ke rumah saudara. Mau kemana? Mau ke Pamijahan, mau ziarah, itu ada tujuan. Ini gak jelas mau kemana. Kabur, gak jelas kabur. Nah, maka orang yang kabur dalam kebingungan, orang sedang galau, nggak tahu arah, ya, nggak tahu bagaikan pesawat hilang pilot, atau kapal laut hilang nahkoda, atau kereta api hilang masinis. Kalau angkot hilang supirnya. Kalau tukang ojek hilang, tukang ojek nggak ada namanya kali ya. Naon ngaranna? Supir kene? Nggak ada. Tukang ojek kayak gitu. Kalau motor mah tetap aja bukan supir, ya. Allahu a'lam itu kenapa nggak ada sejarahnya tuh. Kalau memang supir angkot atau supir mobil namanya pengemudi, maksudnya namanya ya itu ya, yang bawa motor itu nggak ada. Sopir Grab nggak ada namanya sopir Grab. Nggak tahu apa namanya itu. Baik, abaikan saja. Yang ketiga, ayyakuna safaruhu mubahan ay laisa maksiatan. Yang ketiga, perjalanannya perjalanan mubah, bukan perjalanan maksiat. Fala yaduru idza kana safaru makruhan li'annahu la isma fihi. Boleh melakukan qashar jika perjalanannya makruh. Ya, kemarin sudah dibahas hukum-hukum safar kan ada 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Apa coba? Masih ingat? Minggu kemarin perjalanan makruh. Perjalanan dengan tujuan jual beli kain kafan. Kemarin kain apa? Itu makruh. Aulilahwi wala bi ghairil muharram. Atau rekreasi yang tidak diharamkan, piknik, rekreasi, itu perjalanan yang makruh itu, ya. Anak kita kelulusan, istrinya yang kemarin ingat saya bilang macan ternak, mama cantik antar anak, ikut rekreasi, bapaknya nggak ikut, cuma ngasih duit saja. Sama aja, kalau memang dosa, ya ikut dosa. Kalau makruh berarti kena makruh. Karena kalau nggak dikasih uang sama suaminya nggak bakal berangkat, begitu, ya. Jadi memang dosa itu bareng-bareng. Al-mustami syarikul qail. Syarikuma fi syarin, syarikuma fi khairin. Baik, di sini dijeda dulu. Ayakuna safaruhu mubahan, perjalanannya yang diperbolehkan atau yang makruh, itu boleh juga melakukan qashar. Nah, maksiat min nahiyati jawazil qasri ada 3 dispensasi. Asin bisafar wa huwa alladhi ansha'a safarahu min ajli maksiat.
Ini kebagi dua. La yaju seperti asin bisabar, orang yang melakukan maksiat dalam perjalanan. Wa huwa alladzi ansa'a safaruhu min ajli maksiat. Orang yang memang perjalanannya tujuan untuk maksiat, mau membunuh, mau merampok, atau mau mencuri milik orang lain, atau mau mengambil bagian orang lain, korupsi dan lain-lain. Yang jelas perjalanannya maksiat. Nah, dalam hal seperti ini tidak boleh melakukan apa? Salat qashar atau jamak. La yajuzu lahul qasru tarahus ila idza taba wa baqiya min safari aksar min marhalatain, terkecuali di tengah perjalanannya dia bertobat dan sisa jaraknya masih ada 2 marhalah. Ya, 2 marhalah itu kurang lebih 1, 2, 3 dibagi 3 berapa? Ya, sama dengan 41. 2 marhalah berarti 82 kilometer. Dari sini mau ke Bandung, tujuannya mau ngerampok, baru sampai Ciawi dia tobat. Nah, di situ melakukan perjalanannya boleh qashar karena masih tersisa 82 kilo. Ada juga asin bisabar. Yang tadi bisabar wa huwa alladzi ansa'a safarahu fi mubahin walakin asab fi asna'ihi. Tujuannya dia mau silaturahmi ke Bandung, cuma di tengah perjalanan di puncak. Nah, dia mengurungkan niatnya kembali, sekalian aja gua silaturahmi ke rumah saudara. Nanti begitu selama saudaranya lagi nyuguhin makanan, gua curi semua makanan atau semua barang yang ada di rumahnya. Tujuannya maksiat. Maka hukmuhu yajuzu lahul qasr. Hal itu pun diperbolehkan salat qashar karena memang awalnya niatnya di tengah-tengah. Itu boleh qashar juga. Kan itu maksiat, maksudnya di tengah jalan, bukan di awal. Di awal dia berangkat. Sampai segitunya para ulama membahas terkait dengan masalah qashar boleh atau tidaknya. Ya. Yang keempat dilanjut, syarat yang keempat yang diperbolehkan qashar kaunus safar li gharadin sahih. Ya, perjalanannya dengan tujuan yang baik. Katijarah seperti jual beli, kharaja bihi idza kana li ghairi gharadin sahih. Seperti kasiyahah, meninjau, li ru'yati biladin, mau melihat negara-negara rekreasi itu, keliling dunia, traveling. Biasanya orang-orang kaya tuh ke Prancis, Spanyol, ke Itali, segala macam naik keliling. Wa tanazzu biduni niyatin sholihah, dengan tidak dibarengi niat yang baik. Nah, jika memang kita melakukan traveling, perjalanan keliling dunia keluar kota dengan tujuan yang kurang baik, maka tidak diperbolehkan sholat qashar. Mentang-mentang sudah keluar batasan 86 km, ya tetap aja dia sholat qashar. Jawab nggak bisa, tergantung niat Anda baik atau enggak. Ya, makanya poin-poinnya dijelaskan mana yang memang diperbolehkan. Yang kelima, kaunus safari marhalatain. Marhalatain di sini memang para ulama berbeda pendapat. Minimal 2 marhalah itu 82 km. Ya, 82 km ini salah satu pendapat dari ulama Hadrami atau ulama Hadrol Maut, yang memang di sini kurang lebih tiga wa huwa mayusawi sitata asyara farsahon. 2 marhalah sama dengan 16 pos. 1 pos 3 mil. 1 mil 4.000 langkah. Jadi kesimpulan, gak usah ngitung lah, capek. 82 km lah, 82 udah ngaji instan saja, itu buat santri nanti.
ngaji insya sudah 82 kilo. Boleh. Kemana ada yang mengatakan berapa? 86, ada yang mengatakan 92. Titik aman. Kita cari di tengah. Yang keenam, muzawajatul balad, sudah melintas. Melintas apa? Perbatasan. Seperti Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Tuh, kalau masih wilayah Bogor, misalnya wilayah Bogor ini luas sampai ke ujungnya 85 km. Menurut hitungan kilometer sudah bisa melakukan qashar, tapi tidak mujawazatul balad, tidak melintas batasan kita. Maka di situ walaupun memang lebih 85 km, misalnya mau ke Pamijahan Bogor yang ujung misalnya, atau kemana lagi tuh, daerah-daerah Lewiliang sana, dalamnya lah, yang masih daerah Bogor, itu belum ya. Tenjo Laya ya, sana tuh Tenjo ya tuh, terus itu bisa mencapai 85 km misalnya, belum bisa masa. Ya kan meterannya sudah ada 85, lebih dari 82, tapi kan nggak muzawajatul balad. Di kita pasti saya yakin hadirin pun kebanyakan patokannya meternya itu loh. 85 km sudah bisa. Padahal di sini syaratnya ada berapa? 11. Yang kita tahu 1. Jadi banyak tahunya, banyak enggaknya. Ya enggak. Alhamdulillah kita ngaji malam ini. Nah, yang ketujuh, al-ilmu bi jawazil qasri syar'an, harus mengetahui akan bolehnya qashar. Nah, kita sekarang sudah taklim, sudah ngaji. Maka sebaiknya jika antum nanti bawa jamaah ziarah atau silaturahmi dengan rombongan, maka sebelum melaksanakan qashar itu wayahna pemimpinnya harus pidato dulu, ceramah dulu, jelasin jamak tuh begini, qashar tuh begini, jangan langsung praktek. Pas turun ada jamaah yang baru, kita sholat qashar, kita sholat jamaah, jangan. Dia belum tahu ilmunya ngedadak. Sebelumnya waktu di bisnya kita bicarakan, harus tahu dulu syarat-syaratnya, harus dulu permasalahan qashar dan jamaah. Dan makanya saya yakinkan kalau orang yang memang belum pernah ngaji taklim, jangan mentang-mentang denger aja, boleh. Pokoknya yang setiap berangkat 85 km boleh jamak dan qashar. Itu tidak termasuk memenuhi persyaratan poin yang ketujuh. Ya, seperti syarat wudu, harus al-ilmu bi fardiyatil wudu, harus mengetahui bagaimana fardunya wudu. Mau ngapain? Mau wudu. Lu tahu nggak fardu wudu ada berapa? Enggak sehudu. Fardu wudu ada 6. Makanya kalau kita lagi kecil diajarin sama ustaz kita di kampung, disebutnya jampe wudu. Oke, jampe. Fardu wudu aya genap. Jadi mumbah banget, selain mumbah pamun itu ya banget ya. Budak mana penting semangat ngaji. Mumbah pamun teh kadieuna dari sininya kemudian diganti kembali. Itulah ya, kita ingin kembali ke masa-masa yang lalu yang harus ada di sini. Dikembangkan kembali, dimasyhurkan kembali. Yang ke-9, yang ke-8 ya, dawam musafar ila tamami sholat ay ila nihayatiha. Harus terus menerus berjalanan sampai sempurna sholat. Kesimpulan, masih dalam perjalanan, belum sampai ke tujuan. Kalau aqama fi asnaihi aw nawal iqama fiha fa alaihi itmamuha. Kalau kita sudah sampai di tujuan, kemudian kita tinggal di sana, rehat di sana, maka fa alaihi itmamuha, tetap aja harus sholat itmam. Jadi sholatnya harus di perjalanan. Kecuali nggak iqomah tuh nggak nginep. Paham nggak? Contoh, kita sekarang mau ke Bandung, boleh qashar dan jamak itu sebelum sampai di Bandung, terkecuali di Bandungnya ini nggak nginep. Kita mau ke rumah saudara,
mau nginep di Bandung nih, di mana? Setu Patenggang kalau nggak salah, yang banyak pohon apa, ceri, buah apa tuh ya, buah stroberinya tuh. Arah mana tuh? Setu Patenggang Bandung. Wah, kanyahoan antara piknik ya. Mana? Ciwidey, di sana ada Setu Patenggang ya. Pernah ke sana? Kalau saya sih keliling aja, terus kelilingnya di keliling dakwah ya, bukan keliling rekreasi. Keliling Setu Patenggang masa terus. Nah, kita mau nginep nih di Ciwidey lah, di Ciwidey nginep. Nah, kalau memang kita mau nginep, maka sholat qasarnya nggak boleh di tempat itu, nggak boleh tempat saudara kita sebelumnya. Kalau di rumah saudara, jangan qasar, jangan jamak, karena sudah sampai tujuan. Terkecuali nggak nginep, datang pagi, sore mau pulang lagi, ya sudah, berarti selama di rumah itu boleh qasar dan jamak, karena mau balik lagi. Paham nggak? Tapi rata-rata jarang, pasti di perjalanan ya, di mana, di rest areanya atau di sebelum sampai ke tujuh. Masih dalam perjalanan. Yang ke-9, niatul qasri indal ihram, diniatkan qasar saat takbiratul ihram. Niat qasar saat takbiratul ihram. Boleh rokaatain. Rokaatain itu pasti qasar. Saya sholli fardhu maghrib, sholli fardhu dhuhri, arba'a raka'atin majmu'atun ilaihal asr qasron. Nah, ditambahin qasron begitu. Atau enggak pakai qasron, cuman qasronnya diganti raka'ataini. Sholli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'atan ilaihal asr. Majmu'atun boleh, majmu'atan boleh, majmu'atan ilaihal asr. Kalau sudah pakai rakaat ini, enggak pakai qasar, sudah sah. Karena enggak ada sholat zuhur 2 rakaat. Dinamakan rakaat itu pasti qasar. Tuh. Kalau qasar ongko, rakaat ini ongko. Cek orang Sunda mah olok baterai. Udah cukup rakaat ini. Tapi kita mah pengen puasa, rakaat ini qasron tidak naon. Sama dengan niat usolli nawaitu ongko, usolli ongko. Boleh enggak? Ya boleh, enggak salah, enggak. Ya, kalau usolli doang boleh, usolli fardhu dhuhri boleh, nawaitu fardhu dhuhri boleh, mana aja lah. Kita mau double, nawaitu usolli, nawaitu hebat, keren itu. Ya, termasuk taukid ya boleh, mentaukidkan, ya boleh. Tapi kalau mau tanya mana yang lebih afdal, ya satu, usolli saja, usolli fardhu dhuhri. Tapi jangan disalahkan yang nawaitu sholih boleh dengan dalil taukid, memperkuat. Taukid kalau bahasa Depoknya ngegesin gitulah. Ya, bahasa Betawi benar muatan. Gesin. Kuma? Asar. Ya. Ya sama sholli fardhu asri, tapi enggak usah dikumpulkan dengan zuhur lagi, cuma rakaat ini saja. Tadi sudah zuhur, sholli fardhu dhuhri rakaataini majmu'atan ilaihal asru makmuman atau imaman, Allahu akbar. Dikumpulkan dengan asar. Zuhur dulu kan? Nah, pas mau ke salat yang kedua alias salat asar, maka niatnya usolli fardhu asri rakaataini. Ya sudah, tidak dikumpulkan lagi dengan zuhur, kan sudah tadi di awal. Jadi salat yang kedua cukup sesuai nama salatnya saja, rakaataini atau qasron makmuman lillahi ta'ala. Dan alangkah baiknya kalau saya pribadi sebelum mulai salat, ya sesudah sahur subuh bakum, nengok ke belakang ya sambil kita berikan pengarahan. Niatnya begini ya. Tadi sholat zuhur sudah, setelah sholat zuhur selesai, bangkit lagi sholat asar, kasih tahu lagi niat sholatnya begini. Bila perlu dikerasin, sholli fardhu asri rakaataini imaman. Belakang jangan imaman lagi, makmuman lillahi Allahu akbar. Yang ke-9 sudah, yang ke-10 at-taharus amma yunafi niyatal qasri fi dawami salat kan niyatil itmam aw syaqi fi niyatil qasri.
harus terus memelihara dari hal-hal yang menghilangkan niat kosor, seperti dia ragu dalam niat. Tadi waktu saya sholat duhur, waktu dapat 1 rakaat, tadi pakai kosor nggak ya? Pakai rakaat ini nggak ya? Nah, kalau kalian ragu, itu balik lagi sholatnya, ulang lagi, nggak sah. Karena ragu. Tadi pakai rakaat ini nggak ya? Pakai kosor nggak ya? Aduh, asah itu. Tapi perasaan iya terus bolak-balik. Itu ragu namanya. Balik lagi tuh, ulang lagi. Karena ada keraguan, tidak boleh ada keraguan di dalam melaksanakan sholat. Syartuhu niyatu bil ihrami wa tarku ma khalafa bid dawami. Itu dalil dalam kitab Zubat karya Imam Ibnu Ruslan. Yang terakhir, alla yaktadiya bi mutimmin fi juz'in min sholatih. Orang yang qashar jama' tidak boleh bermakmum sedikit pun kepada orang yang itmam. Ya tetap orang yang qashar masing-masing dengan jamaahnya qashar. Yang jama' yang itmam. Seperti ini nih, dipisah kalau di masjid rest area. Yang qashar tuh yang di belakang tirai. Yang itmam ya seperti biasa di sini. Biasanya yang lintasan itu mesinnya dikasih sekat, dikasih siri, agar ini yang itmam, yang qashar atau yang mau jama' silahkan di tempat bagiannya masing-masing. Berapa menit lagi? Ya? 1 menit, tanggung ya. Baik, itu ya. Jadi perjumpaan kita, pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan 2 poin. Yang pertama, al-qasru afdalu fi arba'ati halatin. Qashar lebih utama daripada itmam di 4 poin, di 4 hal. Kemudian materi yang kedua adalah syarat-syarat qashar, jumlahnya ada 11 ya. Nanti ada masalah qashar. Seperti kita sudah niat qashar, niat jama', tapi di tengah-tengah nggak jadi gue batalin aja sholat biasa aja, boleh nggak? Nah, itu masalah-masalah ya. Tapi insya Allah minggu kedua Pak Kiai, mohon maaf, mohon izin, malam Rabu besok saya nggak bisa ngisi acara, kebetulan maulid di majelis saya ya. Sekalian mengundang kalau ada waktu berkenan silahkan hadir, tafadhol maulid di tempat saya. Kebetulan tanggal 3 November 18 maulid, malam Rabu depan, seminggu lagi, maka mohon izin untuk tidak bisa mengisi kajian di minggu depan, insya Allah minggu berikutnya. Mohon doanya, mohon izin, sikum wa nafsi bitaqullah, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.